lagi yang bermasalah. Nih, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu nanti terekam di otak karena terjadi sambungan-sambungan ini. Ya. Nah, akhirnya apa? Selain tadi udah mengganggu emosi, mengganggu seluruh tubuh, ya sekarang yang diganggu adalah perilaku. Karena tadi apa yang dilihat, didengar itu kan terekam di otak. Nah, otak ke badan itu pakai sistem saraf, ada sistem saraf namanya nervous system. Ya, nervous system ini ada kabel-kabel saraf yang jalan di tulang belakang, dari tulang belakang jalan kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Jadi kabel saraf ini kalau kita analogikan kayak kabel listrik. Dia membawa pesan apa yang ada di otak. Ya, sehingga jalan di badan ini. Jalan di badan. Membentuk apa? Membentuk perilaku. Jadi sekarang di dunia adiksi kan lama tuh, bertahun-tahun. Ada budayanya juga tuh, budaya adiksi, termasuk budaya addictive personality. Berbohong lah, manipulasi lah, kompulsif lah, impulsif lah, kan gitu ya. Nah, itu lama-lama menjadi habit karena apa yang terekam di otak itu jalan terus ke sistem saraf, ya. Itu yang merubah cara berpikir, cara berperasaan, dan akhirnya perilakunya berubah. Yang tadinya anak imut-imut, jadi apa? Amit-amit, gitu ya. Dan anak baik-baik, jadi masalah. Badannya ini ya menjadi dapat perintah dari otak untuk melakukan hal yang keliru, gitu. Itulah orang tua heran, dulu anak saya, termasuk saya nih, ya Pak Kladius, adik saya yang namanya Syahril tadi, saya kan punya 3 adik laki-laki semua. Dulu adik saya itu yang namanya Syahril, Allahu Akbar, anak yang damai, anak yang tidak mau konflik, anak yang kalau kita minta tolong langsung siap, langsung bantuin, anak yang happy banget, lucu gitu ya. Waktu pakai narkoba, terutama waktu lagi aktif-aktifnya pakai, waduh, udah paling jadi ngeselin, ya, tukang bohong, manipulatif, ya, dan akhirnya yang anak baik-baik, iya, anak baik-baik yang nggak pernah nyuri, ya, ini kok semuanya dicuri. Jadi dulu waktu adik saya lagi aktif-aktifnya pakai, semua barang banyak hilang loh di rumah. Ya, ada yang mirip gitu nggak? Kayak Bang Saing, ada ya. Nah, itu karena perintah di otak ini, sehingga membentuk habituasi namanya, habit, ya. Itu nggak bisa diobatin cuman seminggu tuh yang namanya habit. Kalau influenza bisa seminggu, COVID nggak bisa, COVID aja nggak bisa seminggu ya. Tapi yang namanya habit itu nggak bisa diobatin dengan cara ya seminggu doang. Makanya kenapa adik-adik teman-teman dimasukkan rehabilitasi, dimasukkan sekolah untuk membentukkan habit. Ya, paling tidak sel otak yang otak baru nih yang di otaknya adik-adik ya itu diisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baru lewat apa? Daily activity, aktivitas daily ya. Termasuk bangun pagi yang Islam langsung kemudian sholat subuh itu kan dikencengin terus tuh berbulan-bulan. Ya, function itu termasuk untuk membentuk ya informasi sel saraf baru yang ada di otak untuk ya punya kebiasaan baru. Kadang-kadang 4 bulan aja tuh nggak cukup orang di sini ya habituasi yang adiksinya bertahun-tahun ya nggak cukup, maka nanti ada namanya pasca rehabilitasi. Maka kalau kita lihat fase-fasenya gini kan ya, dulu waktu adik-adik masih baik-baik, ini ada 3 faktor nih. Ya, mungkin hari ini kita nggak bahas dulu. Akhirnya masuk ke masa ketergantungan. Memang polanya adalah experimental use, tapi yang dieksperimenkan ini zat adiktif yang bikin ketergantungan. Dan di masa ketergantungan ini lama ini, tahunan. Makanya disinilah rusak tubuh kita, rusak kita terganggu, kita punya pola pemikiran, perasaan, perangai. Makanya kadang orang tua bingung kenapa anak saya baik-baik jadi kayak gini. Apalagi seorang ibu, karena dia dalam rahimnya lihat bayi, lihat kok anaknya begini ya. Itu makanya saya nggak heran deh kalau ibu-ibu yang menjadi keluarga korban narkoba tuh denial-nya luar biasa, guilty feeling-nya luar biasa, shame-nya luar biasa. Makanya sakit juga keluarga itu, kasihan. Ya. Saya merasakan itu, makanya mengapa saya tetap, ayo biar gimana pun, ngurus narkoba ini panjang Pak Kladius ya, mungkin Pak Kladius juga tahu, teman-teman di Hati Bangsa ngerti ya, dan butuh biaya luar biasa, karena ini fasenya ada rehabilitasi medis,
Ini bisa antara 10 hari sampai 3 bulan baru rehabilitasi medis nih. Ganja apalagi paling lama itu di obat sini. Ya. Ditambah lagi rehabilitasi sosial, ini harusnya Mas Bim tuh di sini 2 tahun loh. Di sini 2 tahun beliau. Maka teman-teman yang direhab cuma 3 bulan, 4 bulan itu udah dipercepat itu. Masih kurang sebetulnya. Makanya tolong kalau ada program pasca rehab atau terkenal dengan istilahnya aftercare, ikuti sayang. Ya, datanglah ke tempat-tempat ya rehabnya, ke tempat-tempat IPWL-nya untuk sharing kah, konseling, silakan. Ya, karena pemulihan itu long journey bahkan seumur hidup. Ya. Karena bukan apa-apa, di luar sana masih banyak bandar, masih banyak mafia, masih banyak barang-barangnya. Maka kemungkinan relapse itu masih ada. Ya, masih ada relapse atau kambuh atau istilahnya ketergantungan kembali. Kalau relapse nanti masuk di ketergantungan lagi, itu ngobatinnya mulai dari awal lagi. Walaupun ada kita istilahkannya clean up gitu ya. Dari awal lagi. Ini kan panjang banget. Karena di sini juga lama. Di sini otaknya yang membuat habitnya itu berantakan lama. Dan otak yang tadi membuat habit berantakan nggak bisa hilang tuh. Program otaknya, dia tetap ada di otak. Nggak bisa hilang. Maka untuk mengcounter ya program-program yang tadi rusak, maka ini tadi rehabnya harus panjang. Ya. Nah di sini tuh tadi ada ketergantungan dan narkobanya, di sini mulai ada komplikasi. Waktu make nggak rasa komplikasinya, nggak rasa tuh levernya sakit, nggak rasa lambungnya sakit, nggak rasa ya otaknya agak kalau istilahnya Bang Saing, tiga kendor, itu nggak rasa itu, nggak rasa. Nanti terasa pas lagi di rehabilitasi memang. Makanya disinilah teman-teman, mumpung ya Allah, saya terima kasih buat pemerintah dan juga dibantu oleh Yayasan Peduli Hati Bangsa, ya membuat sebuah program yang bantuin kita, ya terutama hepatitis sama HIV itu lebih istilahnya resiko tingginya itu lebih pada hepatitis sebetulnya, ya. Nah, oke, jadi inilah salah satu ya rehabilitasi yang kami punya di Selapa Polri. Dan untungnya undang-undang narkotika itu ya itu pro terhadap rehabilitasi medis. Memang ini ada undang-undangnya ya. Kemudian untuk rehabilitasi sosial itu juga ada pasal 1 ya nomor 17 Undang-Undang Narkotika tahun 35 yang 2009. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Bayangkan ini ada undang-undangnya. Rehabilitasi itu dilindungi oleh undang-undang negara. Ya, nah ini tempat kami Pak Claudius dan teman-teman, ya adik-adik di sahabat rekan sebaya itu lagi duduk yang di sini nih, ya kan? Ya nggak sih? Lagi pada duduk di sini. Ini rumah Bugis ya. Nah, ini yang bisa dilakukan dan memang sih rehabilitasi nggak sebagus hotel, jadi tempat kami sangat sederhana. Tapi ya dengan kesederhanaan ini mudah-mudahan ada membentuk keluarga baru, di mana kalau mereka ketakutan di luar, yang sudah selesai program ketakutan di luar, bahkan ketakutan sama keluarga karena keluarga banyak yang nggak ngerti juga, ya datang lagi ke sini sebagai aftercare, bukan yang relapse. Tapi kan kalau relapse juga datang aja ke rehabilitasi semula. Silahkan gitu ya. Karena apa? Karena ini salah satu kegiatan kami ya. Penyuluhan kita nggak pernah habis dengan berbagai macam metode lah, teater lah, musik, film dan sebagainya. Hanya kemarin karena pandemi ya semuanya dengan cara online aja ya. Mudah-mudahan mulai lagi sudah bisa kita penyuluhan ya. Nah kan komplikasinya banyak banget, kerusakan organ tubuh termasuk dari hepatitis, TBC, kanker dan lain-lain. Memori terganggu loh. Agak-agak bolot sedikit di awal-awal ya. Ya nggak sih? Agak-agak lupa gitu. Apati, depresi, ada gangguan komplikasi mental lainnya, ya kehilangan kepercayaan keluarga dan masyarakat, ya bahaya banget. Overdose ini yang paling sering ya. Kemudian tentu tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Paca adalah HIV/AIDS ya. Ini jadi komplikasinya banyak ya. Untuk itu teman-teman semuanya ya mudah-mudahan dengan tadi Mas Bim juga bilang dia beliau aja setiap tanggal 26 menyempatkan diri untuk selalu ya mengingatkan kita. Maka tadi juga saya titip supaya Mas Bim ingat pada saat nanti dia konser, bayangin kan ke konser slang kayak apa tuh slankersnya kan. Ya Mas Bim akan membawa pesan yang hari ini karena Hani
dan juga insya Allah beliau akan membawa pesan dari teman-teman peduli hati bangsa untuk aware terhadap komplikasi hepatitis. Ya, Bu Caroline dan kemudian Bu Claudius, terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Claudius. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aisyah Dahlan untuk pemaparannya pada siang hari ini dan untuk sharingnya. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang apabila kita mengetahui tentang apa itu drugs dan mungkin efek sampingnya buat kesehatan, itu akan jauh lebih membuat kita untuk setidaknya ada batasan yang harus kita lakukan supaya tidak menggunakan obat tersebut. Betul Terima kasih Dr. Aisyah untuk pemaparannya dan juga untuk sharingnya loh. Ini terus terang bagi kami ini salah satu mind blowing bagi kami, terus terang. Ini pembelajaran bagi kami. Semoga Dr. Aisyah Dahlan sehat selalu bersama teman-teman di RF, begitu ya. Oke Dok, terima kasih banyak ya Dok. Sama-sama, terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Cindy bahwa adik dari temannya itu ketergantungan obat, tapi mau rehat itu mahal. Nah, kira-kira ada tidak tempat di mana rehab yang bisa mengakomodir supaya dia itu bisa hidup bersih dan total sembuh seperti itu, Dok? Iya. Terima kasih Bu Cindy. Ya. Saya sejak tahun 98 berkecimpung di penanggulangan narkoba ya. Itu memang dananya nggak sedikit nih untuk ngurus narkoba atau membuat rehabilitasi. Jadi saya nggak heran kalau beberapa rehab itu ya biayanya tinggi. Saya kira bukan mahal, tinggi. Ya, beda. Kalau mahal itu ya yang dilakukan ecek-ecek dengan kita bayar dengan nilai yang jadinya mahal. Tapi kalau tinggi itu antara pembayaran dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman staf yang ada di rehabilitasi, makanannya, dijagain. Ini bayangin anak orang dijagain loh. Udah dijagain aja, masih suka kabur. Coba tanya Ica tuh. Ya, itu orang tua kan jagain satu orang aja, itu udah susah kan. Petugas narkoba tuh jagain ya minimal 10. Ya, setiap rehab itu memang sekarang nggak boleh terlalu banyak supaya lebih fokus. Minimal 10 yang dijagain, ya. Dimana otaknya punya habit selalu mau kabur, selalu mau split, ya. Nah, memang nggak bisa rehab itu di kerangkeng gitu. Itu kalau rehab medis masih di kerangkeng karena dia melepaskan withdrawal ya atau sakaunya, makanya biasanya dikunci. Kalau rehab sosial itu nggak boleh dikunci. Justru kita lihat orang yang kabur, ya adik-adik pas lagi di rehab kabur itu mah biasa. Tapi justru yang stay, yang nggak kabur itu yang luar biasa. Ya, makanya adik-adik yang nggak kabur itu luar biasa. Ayo, ya bangga dulu sama diri sendiri dulu, masya Allah. Ya, itu yang bertahan nggak kabur itu luar biasa. Yang kabur mah biasa emang. Yang selalu mau kabur, otaknya selalu kayak ada setannya. Kabur. Atau kadang-kadang badannya nih, ya nggak mau kabur secara sadar, tapi bawah sadarnya jalan sendiri. Tahu-tahu udah di depan bus, ya udah naik bus aja ya. Itu yang susah, kasihan. Ada adik-adik yang sedang berjuang. Makanya saya bilang dia berjuang. Makanya saya kalau pas hari anti narkotika itu benar-benar ingin merayakan kayak karena ini Bu Caroline, kita kayak apa ya? Lebarannya adik-adik mantan pecandu nih. Hani nih. Nanti kalau 1 Desember itu lebarannya buat teman-teman Oda itu. Setahun 2 kali kami itu harus ada betul-betul bikin kegiatan ya. Jadi sebelum hari ini, pekan-pekan lalu juga kami sudah bikin kegiatan. Nanti siang pun kami mau nonton bareng. Ya, judulnya pada seneng dah tuh. Nonton bareng dan selalu yang kita pilihkan filmnya adalah yang bernuansa keluarga ya. Adapun pertanyaan dari Bu Caroline, ada nggak sih yang gratis ya? Yang bisa gratis itu yang punya pemerintah. Karena hanya pemerintah yang sanggup untuk membiayai 4 bulan rehabilitasi karena ada anggaran dari pemerintah. Ya, yaitu Badan Narkotika Nasional. Ya, kalau yang punyanya Badan Narkotika Nasional ada di Lido dan yang punyanya Kementerian Sosial. Ya.
di Gali Pakuan. Mungkin ada hadir teman-teman Gali Pakuan, itu bisa free. Ya, tentu dengan persyaratan-persyaratan juga mungkin ya. Nah, tempat kayak kami di SRS ini atau institusi penerima wajib lapor yang mandiri, yang masyarakat buat ya, itu kami tidak bisa memberikan free sama sekali. Karena bukan apa-apa, ya pembiayaannya sangat mahal sekali. Saya udah 24 tahun ngurusin rehab, itu nyariin dananya ya. Mungkin kalau maaf penyakit-penyakit lain orang mau ya peduli gitu, mau nyumbang. Tapi kalau narkoba nggak ada lah yang mau peduli, itu jarang banget. Karena dipikirnya narkoba itu penyakit yang salah sendiri pakai, itu istilahnya. Kenapa lo pakai itu? Masyarakat tuh gitu. Nah, untuk itu biasanya tempat kami paling tidak please uang makannya si anak yang biasanya dipakai misalnya di rumah, hitungin deh Bu. Tolonglah titip aja sama kami. Jadi paling nggak untuk makan. Ya, karena staf-staf kami, staf-staf yang IPWL di seluruh Indonesia itu udah terbiasa juga kerja free, kerja ikhlas insya Allah. Karena berharap pahalanya dari Tuhan ya. Nah, tapi tolong kalau uang makan kan kita harus ada gitu. Ya, minimal itu bagi keluarga yang betul-betul tidak mampu. Tapi buat keluarga mampu, ya tolonglah biar ada subsidi silang. Itu yang ada di rehab-rehab mandiri yang dilakukan oleh berbasis masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Cindy. Ya, jadi kalau free banget silakan karena pemerintah yang sanggup. Ya, dan memang pernah ya IPWL ini dibantu oleh pemerintah pernah. Tapi sejak pandemi tidak lagi. Bahkan sama sekali tidak, karena dana difokuskan di Kementerian Kesehatan difokuskan untuk COVID lebih banyak sekali. Narkoba sudah ya dilepaskan. Dulu pernah, sehingga di tempat-tempat IPWL bisa free. Tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, saya kasih gambaran supaya kita mengerti juga betapa orang-orang ya yang membuat yayasan mandiri atau swastanya istilahnya itu setengah mati tuh. Setengah mati. Banting tulang itu untuk menjemput rezekinya adik-adik. Makanya saya biasanya sama adik-adik minta doa ya, doa. Kami kakak-kakak yang carikan dana doa ya, sampai kayak gitu. Baik, demikian Pak Claudius. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan yang mirip-mirip barangkali. Ya. Dan terima kasih sekali Bu Cindy sekali lagi. Baik, terima kasih Bu Dr. Aisyah untuk penjelasannya. Untuk tadi juga ada pertanyaan lanjutan Bu untuk kontak untuk bisa dihubungi untuk teman-teman di SRS. Mungkin bisa disampaikan Dr. Aisyah. Baik. Untuk kontaknya. Siap. Nanti mungkin ditulis ya sama Mbak Nining di kolom chat boleh ya. Nanti ada beberapa kontaknya kami masukkan ke situ ya. Iya. Oh ini ada direkturnya nih, direktur SRS nih Mas Roma nih. Lagi chatting-chattingan nih sama teman-teman nih. Masya Allah. Ada Om TJ juga ya? Hai TJ. Sorry aku baru lihat. Oke. Baik, silakan kembali ke Pak Claudius. Nanti Mbak Nining minta tolong ya. Baik, terima kasih Dr. Aisyah untuk penjelasannya. Teman-teman, apakah ada mungkin pertanyaan lanjutan yang mau ditanyakan kepada Dr. Aisyah? Silakan, mumpung Dr. Aisyahnya masih ada di sini. Baik, ini bisa kita sampai 11:30, oke. Ini ada dari Fajar ya, yang raise hand, mungkin bisa dibantu untuk di unmute supaya Fajar bisa menyampaikan langsung kepada pertanyaannya kepada Dr. Aisyah. Terima kasih. Ada juga Mas Abdurrahman Natakusuma. Ada juga ini siapa nih? Realme C21 ya Mas Fajar ya? Siapa ya? Silakan. Teman-teman, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rahman ya. Dr. Aisyah, ketemu lagi. Barakallah, Dr. Aisyah. Ya Allah. Barakallah fiik. Selamat Hari International Drugs Free Day. Ya, Dr. Aisyah.
Dokter Lebaran Aisyah nih kita nih. Iya, mau tanya nih Dokter Aisyah nih. Mm. Ini kan saya nih kebetulan konselor juga, tapi saya kan ada gangguan ini ya, apa namanya, syaraf di otak, sehingga motorik saya terganggu, suka kejang-kejang gitu. Nah, sama dokter, sering sama dokter, kejang-kejangnya setiap minggu atau setiap bulan atau gimana? awalnya sih setiap kali kejang-kejang. Wah, Akhirnya sampai iya. syarafnya dikasih Riklona, Dok. Oh gitu ya. Dikasih Riklona. Diagnosis dokter neurolognya, dokter sarafnya apa waktu itu, boleh tahu? Tentang otak sebelah kiri ya. Akhirnya dia Radang menyerang sebelah otak. kanan. Iya. Akhirnya saya dikasih Riklona lah. Nah itu saya udah ngejalanin treatment Riklona itu udah mau setahun, Dok ya. Which is mengganggu ya. Mengganggu Agak artinya. lemes ya? Kenapa badannya? Jadi agak lemes ya? Kan lemes aja, kalau konseling juga suka skip gitu, Dok. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk function itu nggak terlalu sering, karena nggak enak ya kelihatan sama klien bleye-bleye gitu, Dok. Karena memang agak-agak. Nah, saya pernah konsultasi ke dokter sarafnya. Dokter sarafnya jawabannya sih nggak bijak. Saya bilang saya recovering addict dan saya konselor. Ini ada terapi lain nggak? Ya udah minum aja dulu, gitu kata dokternya. Minum aja dulu, gitu. Nanti biar kita yang ngatur. Nah itu pertanyaan saya, bisa nggak sih, Dok? Itu terapi itu saya berhentiin sendiri aja gitu. Karena saya pernah coba berhenti sendiri kayak sako gila gitu, Dok ya. Ya, karena itu juga termasuk psikotropika, Mas Rahman. Ya, nah itu minta tipsnya, Dok. Gimana, Dok ya? Dosisnya berapa sekarang? Sehari 2 kali, 1 tablet. Siang sama malam. Oh gitu ya, sehari 2 kali, siang dan malam ya. Udah berapa lama pakainya? Udah mau setahun nih, Dok. Udah mau setahun ya. Sekarang masih seperti itu. Apa yang terasa, yang paling terasa itu? Betul-betul kayak ngomong susah gitu ya? Iya gitu, kayak gini nih, ngomong agak susah. Kalau lagi gini sih enggak ya, tapi nanti kalau pas habis minum tuh mulai deh nyeret-nyeret sama agak skip. Tadi gua ngomong apa ya? Berapa jam biasanya ngomongnya jadi agak bleek kalau istilah kita ya. Berapa jam setelah make, berapa jam baru bisa agak ngomongnya lancar kayak gini? Mungkin 3-4 jam ya baru agak lancar ya. Ya, pernah coba cuman 1 kali aja malam? Pernah, Dok. Dan itu sakau, Dok. Kayak sakau gitu, jadi badannya kenapa? Badannya? Nggak enak gitu, jadi badannya kaku, kejang, kayak sakau gitu, merinding-merinding kayak gitu, Dok. Oh gitu ya. Sebetulnya nanti ya harusnya memang nanti ke psikiater apa ke saraf ya? Saya ke saraf, Dok, bukan ke psikiater. Dokter saraf yang kasih obat itu. Oh gitu ya. Sebetulnya ya itu memang haknya dari teman sejawat para spesialis untuk apakah dia mengurangi dosis ataukah mengganti jenisnya ya. Nah, saya sih sarankan Mas Rahman kembali lagi untuk konsultasi. Kalau dengan dokter saraf yang seseorang ini, Mas Rahman rasanya tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan sebagainya, itu boleh ada namanya second opinion. Jadi pasien diperbolehkan sebetulnya mempunyai hak namanya second opinion untuk misalnya ke dokter saraf yang lain atau ke psikiater. Silakan ya. Nanti misalnya oleh dokter saraf yang lain misalnya mengatakan oh ya ini diganti aja dengan atau dosisnya dikurangi, karena itu haknya mereka. Ya, saya sih sebagai dokter ya teman atau mungkin sahabatnya Mas Rahmat ini hanya bisa memberikan tips seperti itu. Harus konseling lagi. Kalau nanti misalnya Mas Rahman masih belum mendapatkan hal itu, boleh second opinion ya. Nah, karena kalau mau nanti agak lebih stabil itu memang dosisnya diturunkan. Cuman nanti withdrawal-nya yang lain harus di backup jenis yang lain lagi gitu. Ya, kan beberapa psikotropika kan banyak jenisnya. Nah, withdrawal-nya apa yang terasa oleh Mas Rahman? Cemaskah atau agitasi jadi atau tremor apa yang biasanya? Kalau tadi misalnya tremor sama cemas sih, Dok.
jadi tremor, Oh, cemas. Gitu. ya. Mungkin nanti biasanya akan ditambahkan obat anti ansietasnya ya yang ringan supaya cemasnya, dan nanti tremornya kan karena sebetulnya kan obat ini memang ada, kalau diberhentikan tuh tadi kan karena memang ada peradangan di otak bagian kirinya Mas Rahman, ini yang membuat itu ya kejang atau agitasi tadi atau tremor tadi gitu. Maka sekali lagi perlu datang lagi ke neurolognya, atau kalau datang aja neurolog yang pertama dulu ya, karena kan SOP-nya gitu, selaku kesantunan dan dia punya medical record-nya. Tapi kalau sudah barulah second opinion. Oke? Oke, makasih dok ya. Ya, dan tentu tekad bajanya bermohon pada Allah untuk ya Allah mohon kekuatan pada diriku. Untuk sementara, maka setiap habis minum obat, ya kasih waktu 3 atau 4 jam istirahat dulu. Baru nanti melakukan aktivitas. Itu untuk sementara, ya. Karena memang harus istirahat, jadi jangan dipaksakan karena Mas Rahman ada peradangan di otak kiri. Ya. Nah, laki-laki itu bicaranya di otak kiri soalnya. Jadi nggak usah dipaksakan, walaupun Mas Rahman konselor, ya harus habis minum itu istirahat dulu ya, gitu. Ya. Iya dok ya dok. Ya, untuk ya bro, selamat berjuang ya bro. Assalamualaikum Dr. Raisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi pada Pak Claudius. Terima kasih Dr. Aisyah, sangat jelas sekali penjelasannya yang diberikan. Ada izin dok, ada pertanyaan lagi dari Mas Indra Saputra yang ya, tadi Pak mungkin teman dari ini silakan dibantu supaya di unmute untuk Mas Indranya. Iya. Silakan Mas Indra, Bro Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Manakah wajahnya kok nggak muncul? Lagi nyari. Nah, udah dapat. Hai Indra. Ya, saya mau tanya, dokter. Jadi saya waktu kelas 2 SMP, saya kena gejala hepatitis C. Itu saya dirawat seminggu. Gitu. Ya. Lu waktu 2 SMP kena hep C, memang sebelumnya udah pakai drugs, udah pakai alkohol. Udah. Oh, pantesan. Ya. Terus? Dirawat seminggu kena hepatitis C, terus sampai sekarang badan saya fit aja sih gitu. Itu akan berdampak ke depannya gak sih itu, dokter? Iya. Ya, memang hepatitis C dan hepatitis B ini dia kan penyakit kronis ya. Kronis itu artinya menahun. Ya. Kalau tadi yang hepatitis A tadi yang akut, yang dadakan itu yang demam tinggi sampai kuning, kencingnya kayak teh kayak gitu ya. Itu tanda-tanda akut yang memang kalau kita lihat ya sesuatu yang akut itu lebih cenderung lebih ada gejalanya. Nah, penyakit kronis termasuk hepatitis B dan C itu gejala yang muncul yang kita rasakan itu sedikit gitu ya, tapi levernya digrogotinnya itu sama virus ini. Ya, nanti lama-lama nanti lever ini bisa mengeras, ada istilahnya sirosis karena selnya dirusak oleh virus ini. Ya, dia sirosis, kemudian nanti lama-lama akhirnya CA. Ya. Jadi tolong Mas Indra nih, waduh mumpung ada Peduli Hati Bangsa, segera lagi cek lagi ya, betul gitu ya. Terus kalau memang memenuhi syarat itu ada obatnya free loh. Oh iya, dulu sempat saya kuning semua tuh muka saya, mata saya gitu. Jadi saya dikerokin sakit juga itu tuh dulu gitu. Sampai sempat kuning semua. Ya, jadi pas kan demam kira saya penyakit biasa kan, ternyata pas dicek itu hepatitis, Bu Aisyah. Gitu, sampai mata apa C itu? C. Kuning, kencingnya kayak teh. Teh betul. Itu. Ya itu biasanya itu pada kalau dia dadakan ya itu pada A, tapi karena Mas Indra juga pemakai waktu itu, ya bisa juga jadi ada C juga, jadi kan double itu nanti. Ya A memang pulih sendiri karena virusnya keluar lewat tinja sama lewat mulut, oral fekal.
dia pergi sendiri tuh virus A tuh. Makanya terpulihkan dari si virus A. Ini bahasa populernya gitu ya. Nah, tapi si C dia ngumpet di dalam lever gitu. Dia ngumpet gitu. Nah, biasanya di sekarang ini karena sudah clean ya, alhamdulillah ya. Kemudian sober gitu, insya Allah sober ya. Insya Allah sober, amin. Maka dia tidak terasa gitu dengan aktivitas, cuma di dalamnya itu dia grogotin pelan-pelan. Ya. Dan yang dikhawatirkan sudah menjadi sirosis dan akhirnya menjadi CA. Itu nanti tanda-tandanya tuh, waduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga tuh, perutnya membuncit karena isinya cairan dan kesulitan. Dan kalau sudah CA agak sulit lagi dibantu. Maka cepat-cepat ya, cepat-cepat. Ini luar biasa nih. Hari ini tonggaknya Pas Hani, teman-teman ada ini ya, ada kesempatan untuk pulih ya. Iya, Indra kan alumni SRS nih kata Mas Roma nih. Iya, aku inget kok, wajahnya inget kok, tenang aja. Siap, Bu. Ya, saking ini Pak Claudius, saking banyaknya adik-adik yang sudah sekolah di SRS, sekolah saya bilang, kuliah manajemen personality. Ya, Mas TJ ya. Rehab kan kuliah ya. Siap Bunda. Ya, jadinya wah ini yang mana wajahnya gitu. Iya. Demikian ya Mas Indra ya. Nanti kalau mau tanya-tanya hubungin Kak Ica ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Dr. Aisyah. Sama-sama. Ikut nobar kan ntar? Ya, insya Allah ikut, insya Allah. Baik. Baik. Terima kasih Dokter Aisyah untuk penjelasannya sekali lagi.